Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di slide pertama ini saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama itu, perkenalkan nama saya Wulandari dengan NIM 2215053, kelas Bimbingan Muslim Pendidikan Islam 5B, mata kuliah Teknologi Informasi dan Media BK. Di sini, mata kuliah ini diampu oleh Ibu Bu Nurul Faki Isroi. Apa sih yang dimaksud dengan media interaktif? Media interaktif bagi BK dalam bimbingan dan konseling BK adalah alat yang memungkinkan siswa untuk tidak hanya menerima informasi tetapi juga berinteraksi secara aktif selama proses pembelajaran. Ini mencakup berbagai bentuk media seperti video, animasi, dan aplikasi berbasis internet yang dirancang untuk merangsang minat dan motivasi siswa. Media ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan BK dengan cara lebih menarik dan efektif sehingga siswa dapat memahami diri mereka, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah yang dihadapi. Lalu, manfaat media interaktif bagi BK, yaitu yang pertama, meningkatkan interaksi. Siswa dapat berpartisipasi aktif bukan hanya sebagai pendengar pasif yang meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memperluas akses. Ketiga, meningkatkan motivasi. Penggunaan media interaktif dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Memperluas akses, yaitu media ini memungkinkan konselor menjangkau siswa di lokasi terpencil melalui platform daring sehingga layanan BK lebih inklusif. Selanjutnya itu topik materi. Nah, sebelum kita ke slide selanjutnya, lebih baik kita yang pertama itu menekankan start. Nah, secara otomatis akan berubah ke slide selanjutnya. Jika kita ingin kembali lagi ke slide yang selanjutnya yang tadi, maka kita menekankan tanda panah yang ada di sebelah kiri. Nah, otomatis dia akan kembali secara otomatis. Selanjutnya kita di sini slide kedua ini tentang topik materi. Di sini ada pengertian, langkah-langkah, manfaat, tujuan, aspek-aspek, dan finish. Jika kita di slide ini, jika kita ingin melanjutkan slide selanjutnya, kita harus menekankan pulpen yang ada tertera di topik-topik materi. Yaitu yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian. Maka kita harus menekankan topik tentang pengertian perencanaan karir. Alhamdulillah, di sini saya sudah ada di slide selanjutnya, yaitu pengertian perencanaan karir. Nah, di sini pengertian perencanaan karir adalah sebuah proses yang melibatkan identifikasi dan pengembangan tujuan karir seseorang untuk mencapai posisi yang diinginkan dalam karirnya. Nah, setelah kita pengertian, selanjutnya kita akan melanjutkan topik yang berikutnya. Maka di sini kita harus menekankan tanda panah yang ada sebelah kiri. Otomatis dia akan berubah dan berpindah. Maka selanjutnya adalah topik yang kita bahas, yaitu manfaat. Kita tekan pulpen. Nah, secara otomatis dia akan berubah. Manfaat karir pada siswa di sini saya menulisnya dengan menemukan bakat dan minat, memberikan informasi dalam memilih jalur karir yang tepat, meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri, dan terakhir memilih persiapan untuk program karir selanjutnya. Lalu topik yang akan saya bahas yaitu tujuan karir pada siswa. Maka tidak lupa saya mengingatkan kalian untuk menekankan tanda panah sebelah kiri. Nah, lalu kita kembali lagi ke topik yang selanjutnya, itu tujuan. Jangan lupa kita harus menekankan pulpen yang ada pada sebelah tulisan topik materi tersebut. Nah, secara otomatis dia akan berubah. Dan selanjutnya, tujuan karir pada siswa adalah sasaran profesional yang ingin dicapai seseorang dalam periode tertentu, mencakup posisi, pencapaian, atau pengembangan keterampilan. Lalu selanjutnya kita akan kembali ke topik selanjutnya. Dan tidak lupa saya tetap mengingatkan kalian untuk menekankan tanda panah yang ada di sebelah kiri untuk kembali ke slide yang tadi, yang sebelumnya. Nah, secara otomatis sudah kembali.
Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah. Nah, langkah-langkah perencanaan karir menilai diri sendiri. Yang kedua, identifikasi bakat dan minat. Yang ketiga, menetapkan tujuan karir. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah aspek-aspek perencanaan karir. Nah, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya aspek-aspek perencanaan karir. Tidak lupa saya mengingatkan selalu untuk kalian menekankan pulpen yang ada pada sebelah bacaan atau tulisan yang ada di pada buku materi. Nah, di sini ada aspek-aspek perencanaan karir. Yang pertama yaitu memahami bakat dan minat kepribadian, potensi, prestasi akademik dan sebagainya. Yang kedua, memilih karir yang sesuai. Yang ketiga, strategi pengembangan diri. Dan yang terakhir, fokus antara tujuan pribadi dan kesampaiannya. Baiklah, di sini sesi materi yang saya jelaskan ini sudah cukup dan maka saya akan kembali ke sesi yang terakhir. Maka tidak lupa kita menekankan tombol panah yang ada sebelah kiri. Lalu yang terakhir yaitu finish. Nah, di finish ini ada sesuatu yang mungkin kalian akan suka. Nah, di sini ada pantun untuk kalian semua yaitu pantunnya berbunyi, menggoreng ikan dicampur cuka, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian dari saya, semoga dapat nilai yang bagus. Sekian dan terima kasih.